Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfi Sajidah Laili dengan NIM 20030174080 dari kelas 2020C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan UTS mata kuliah Geometri Analitik. Soal yang pertama yaitu diketahui segitiga ABC siku-siku di G. Persamaan garis G yaitu min X plus 8Y dan 5 sama dengan 0. Dan H yaitu min 2X plus 3Y sama dengan 2. Jika G memuat sisi AB dan H adalah garis tinggi segitiga yang melalui B, maka kita gambar dulu segitiganya. Kita gambar dulu. Nah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Tiga siku-siku di B. Kemudian, jika G memuat sisi AB, dan H adalah garis tinggi segitiga yang melalui B. Berarti ini adalah garis tingginya. Bagi ini D, ini garis tingginya yang melalui B. Maka soal yang pertama yaitu tentukan persamaan garis yang memuat sisi-sisi segitiga ABC lainnya. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan menentukan titik potong garis G dan H, yaitu titik potong garis G dan H yaitu titik D. Nah, langkah pertama yaitu kita eliminasi dulu persamaan garis G dan H-nya. Persamaan garis G yaitu min X plus 8Y min 5 sama dengan 0, dan persamaan garis H yaitu min 2X plus 3Y dengan 2 dipindah ke sini menjadi min 2 sama dengan 0. Nah, kita eliminasi, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1, menjadi min 2X plus 16Y min 10 sama dengan 0, dan min 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Kita kurang, hasilnya yaitu 13Y min 8 sama dengan 0. 13Y sama dengan 8, Y-nya yaitu 8 per 13. Setelah kita ketemu Y-nya sama dengan 8 per 13, kita substitusikan nilai Y-nya ke persamaan garis G. Masukkan Y ke persamaan G. Persamaan G-nya yaitu
X plus 8Y min 5 sama dengan 0. Nah, Y-nya yaitu 8/13. Min X plus 8Y, Y-nya 8/13. Min 5 sama dengan 0. Menjadi min X plus 64/13 min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1/13. Nah, kita ketemu Y-nya 8/13 dan X-nya min 1/13. Berarti kita ketemu koordinat titik B-nya. Koordinat titik B-nya yaitu X, Y, berarti min 1/13, 8/13. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu dengan melakukan persamaan garis yang melalui titik B dan tegak lurus AB. Yaitu garis BJ. Nah, dilakukan persamaan garis G-nya yaitu tadi min X plus 8Y min 5 sama dengan 0. Dicari gradien G-nya atau disebut MG sama dengan min. Nah, gradien MG-nya ditemukan min dikali min 1/8 sama dengan 1/8. Nah, karena BC tegak lurus dengan AB, maka MBC dikali MAB sama dengan min 1. MBC MAB tadi 1/8. AB tadi bisa disebut dengan MG. Nah, MAB-nya tadi 1/8 dengan min 1. Maka MBC-nya sama dengan min 8. Nah, sudah ditemukan MBC-nya, maka dicari persamaan BC-nya. Cari persamaan BC. Misalkan garis K. Nah, persamaan garis K sendiri adalah dengan rumus Y min Y1 atau Y min YJ sama dengan X min XB atau M dikali X min XB. Mohon maaf. Nah, persamaan garis K yaitu Y min YB. YB-nya 8/13. Nah, tadi kan ditemukan titik B. Titik B tadi koordinatnya min 1/13 dan YB-nya 8/13. Maka dimasukkan YB-nya 8/13. MBC-nya min 8. Ini menggunakan MBC ya. Min 8 dikali X min XB tadi min 1/13. Berarti min dikali min 1/13. Kemudian Y min 8/13 sama dengan min 8 kali X plus 1/13. Ruang garis K-nya yaitu Y min 8/13 sama dengan
min 8x min 8 per 13 dioperasikan ya. Kemudian ini dikalikan 13 semua agar penyebutnya hilang. Jadi 13y min 8 sama dengan min 8x min 8. Oh, mohon maaf, min 8 nya juga dikali 13 jadi hasilnya 104 min 8. Kemudian dikelompokkan 13y plus 104x sama dengan 0 karena min 8 plus 8 sama dengan 0. Nah, kemudian dibagi 13 disederhanakan menjadi y plus 8x sama dengan 0. Nah, ini saya bagi 2 ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu karena AC tegak lurus dengan BB, gambarnya dibaliknya jadi nggak bisa ditunjukkan. Karena AC tegak lurus dengan BC, mohon maaf BD, dan melewati sebarang titik pada apa? Nah, misalkan dengan melewati XC sama dengan min 1, maka kita substitusikan XK nya sama dengan min 1 ke persamaan K ini. Nah, samakannya yaitu y plus 8x sama dengan 0. Kita masukkan XK nya min 1, berarti y plus 8 kali min 1 sama dengan 0. Y min 8 sama dengan 0. Jadi y nya sama dengan 8. Karena XC sama dengan min 1 dan kita temukan y nya sama dengan 8, maka titik C nya, koordinat titik C nya sama dengan min 1,8. Nah, kemudian kita misalkan persamaan AC adalah garis L. Kita misalkan ya, persamaan AC adalah garis L, maka L akan tegak lurus garis H. Gambarnya di belakang. Dan melalui titik C nya min 1,8. Nah, kita cari dulu gradien garis H-nya. Persamaan garis H-nya tadi min 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Maka gradien H-nya yaitu, atau disebut MH, gradien H itu min dikali min 2/3, hasilnya yaitu 2/3. Nah, lalu ditemukan
gradien L, karena gradien L dan karena garis L dan garis H-nya itu tegak lurus, maka gradien L dan gradien H itu dikali sama dengan min 1, atau ML dikali MH sama dengan min 1. Nah, MH-nya tadi atau gradien H-nya tadi ditemukan 2/3, ditulis, kemudian ditemukan ML-nya sama dengan min 3/2. Nah, setelah kita menemukan gradien L-nya yaitu min 3/2, kita cari persamaan AC. Persamaan garis AC yang dimisalkan dengan L, yang dimisalkan dengan garis L. Dimisalkan garis L. Nah, garis L, persamaan garis L-nya yaitu dicari dengan Y min YL atau Y min YC maksudnya sama dengan N dikali X min XC. Y min tadi kan sudah ketemu titiknya min 1,8. Jadi kita masukkan min 1,8 ke XC dan YC-nya. YC-nya berarti 8 sama dengan ini menggunakan ML tadi yaitu min 3/2. X min, karena XC-nya tadi min 1 maka menjadi +1. Kita operasikan Y min 8 sama dengan min 3/2X min 3/2. Kemudian kita kalikan 2 semua menjadi 2Y min 16 sama dengan min 3X min 3. Kemudian kita kelompokkan XY-nya, 2Y plus 3X min 13 sama dengan 0. Nah, setelah ketemu, kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B yaitu disuruh selidiki apakah segitiga ABC merupakan, kita bagi 2 ya, segitiga siku-siku sama kaki atau tidak, merupakan segitiga siku-siku sama kaki atau tidak. Nah, disuruh memberikan alasannya. Karena kita tahu kalau sudut yang dibentuk oleh garis H itu dengan salah satu kaki segitiganya adalah 45 derajat, maka dengan cara tan alfa, dengan rumus tan alfa sama dengan NG min NH per 1 plus NG kali MH. Nah, tannya menggunakan tan 45. Tan 45 yaitu tan 45. NG-nya tadi 1/8 dan MH-nya 2/3. Berarti 1/8 dikurangi 2/3 per 1 plus 1/8 kurangi 2/3. Hasilnya yaitu min 5/26. Nah, karena min 5/26 ini tidak sama. Nah, karena min 5/26 ini tidak sama dengan tan 45 yang hasilnya itu 1, maka segitiga ABC
tidak atau bukan? Segitiga siku-siku sama kaki. Kesimpulannya, nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik dengan koordinat P 0,8,0. 080 ini min 3 digit min terakhir saya, dan tegak lurus terhadap garis yang misalkan W, yaitu X min 2Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0, dan dimisalkan garis V, yaitu 2X min Y plus 2Z min 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan bidang S itu merupakan bilangan arah dengan bilangan arah ABCD. ABC, mohon maaf. Dan melalui titik P. Nah, kita cari persamaan S-nya, dimasukkan ke rumus A dikali X min XP ditambah B dikali X Y min YP ditambah C dikali Z min ZP sama dengan 0. Nah, dimasukkan karena titik P ini merupakan XP, YP, dan ZP, maka kita masukkan ke rumus ini A dikali X min XP nya 0, kemudian B dikali Y min YP nya 8, C dikali Z min ZP nya 0, berarti Z min 0 sama dengan 0. Kita operasikan dikali menjadi AX plus BY plus C dikali Z CZ. Nah, karena A dikali 0, 0, C dikali 0, 0, tinggal B dikali min 8, menghasilkan min 8B sama dengan 0. Itu merupakan persamaan S-nya. Nah, langkah kedua setelah dimisalkan ini, langkah kedua yaitu karena bidang S-nya, karena bidang S tegak lurus dengan W, maka kita masukkan ke rumusnya. W-nya sama dengan X nya sama dengan 1 ditambah B-nya B kali Y-nya sama dengan min 2, berarti B kali min 2, kemudian ditambah C, Z-nya sama dengan 3, berarti C dikali 3 sama dengan 0, menghasilkan 1 min 2B plus 3C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian karena sama dengan cara yang ini, karena bidang S tegak lurus dengan V, maka karena bidang S tegak lurus V, maka sama kita masukkan A
dikali X nya 2, A dikali 2 plus B dikali Y nya sama dengan min 1, kemudian plus C dikali Z nya sama dengan 2 sama dengan 0. 2A min B plus, oh mohon maaf 2 ini dikali 2 plus 2C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, kemudian persamaan pertama dan persamaan kedua ini dieliminasi dengan cara persamaan pertama dikali 1 dan persamaan 2 dikali 2, menghasilkan persamaan pertama dikali 1 di sini aja ya. Persamaan yang pertama dikali 1 berarti tetap A min 2B plus 3C sama dengan 0, dan persamaan 2 dikali 2 berarti 4A min 2B 2C kali 2 plus 4C sama dengan 0. Berarti ini dikurangi A dikurangi 4 berarti min 3A, min 2B min 2B berarti 0, ini habis, 3C min 4C berarti min C sama dengan 0. Nah, berarti kita ketemunya C sama dengan ya, berarti min 3A sama dengan C. Nah, ditemukan C nya min 3A, kemudian kita substitusikan C nya ini ke persamaan yang pertama. Berarti persamaan yang pertama adalah, bentar, kita substitusikan dulu. Substitusikan C ke persamaan 1 atau pertama. A min 2B plus 3C sama dengan 0. A min 2B plus C nya 3A ya, berarti dikali min 3A sama dengan 0. A min 2B min 9A sama dengan 0. A dikurangi 9A berarti min 8A, berarti min 8A sama dengan 2B, berarti B nya sama dengan min 4A. Nah, karena B nya sudah ketemu, kita cari persamaan S nya dengan disubstitusikan nilai ininya. S dengan S yaitu persamaan S AX plus BY plus EZ plus CZ min 8B sama dengan 0. AX min B nya adalah min 4A, berarti min 4AY plus C nya min 3A berarti min 3AZ min 8 B nya min 4A sama dengan 0. Nah, kita operasikan, AX min 4AY plus min, oh ini nggak pakai karena plus kali min itu min berarti sama aja, min 3AZ min 8 dikali min 4 itu hasilnya 32 plus 32A sama dengan 0. Nah, setelah itu kita jalankan, kita kalikan A, akhirnya nilai akhirnya X min 4Y min 3Z plus 32. Ini hasil akhirnya dari jawaban nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3.
Tentukan persamaan dan bentuk tempat kedudukan semua titik-titik yang berjarak sama terhadap garis Y sama dengan X plus 0. Nah, 0 ini adalah digit terakhir min saya. Dan titik P 2, min 2. Nah, penyelesaiannya yaitu ambil sebarang titik, misal titik H dengan koordinat XH, YH. Kemudian langkah kedua yaitu jarak H ke P sama dengan jarak H ke garis X min Y sama dengan 0. X sama dengan X plus 0 dan X min Y sama dengan X min Y sama dengan 0 itu sama. Nah, rumus jarak H ke P itu dengan rumus akar XH min XP kuadrat plus YP min YH kuadrat sama dengan jarak H ke garis X min Y sama dengan 0 itu mutlak AXH plus BYH plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Akar XH-nya XH min XP-nya koordinat titik P-nya adalah XP, YP yaitu 2, min 2. XP-nya 2 plus YP-nya min 2 min YH kuadrat sama dengan mutlak A-nya adalah 1, XH 1 kali XH plus B-nya min 1 YH plus C-nya yaitu 0 per plus minus akar A-nya 1 kuadrat plus B-nya min 1 kuadrat. Ini dioperasikan X kuadrat 2 kali XH kali 2 berarti 4XH min 4XH min 2 kuadrat berarti plus 4. Kemudian ditambah min 2 kuadrat 4 min 2 kuadrat 4. 2 kali min 2 kali YH berarti minus 4 YH. Oh, plus 4 YH, mohon maaf. Kemudian min YH kuadrat berarti plus YH kuadrat. Kemudian mutlak XH min YH per plus minus 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat itu 2, berarti akar 2. Kemudian XH kuadrat nah, ini dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan terlebih dahulu. Sebentar, ditulis dulu. Ini samaan saya. Nah, kedua ruas dikuadratkan berarti akarnya hilang menjadi XH kuadrat plus YH kuadrat min 4XH plus 4YH plus 4 ditambah 4 berarti plus 8 sama dengan ini juga dikuadratkan berarti X kuadrat seperti ini dulu X min YH plus berarti plus minus akar 2 dikuadratkan
hasilkan dulu. Nah, kemudian ini menghasilkan XH kuadrat min 2XHYH plus YH kuadrat per akar 2 kuadrat berarti plus minus 2 atau 2. Nah, karena kemudian ini sama aja ya. Kemudian dikalikan 2, ini dikalikan 2 ini menjadi 2XH kuadrat plus 2YH kuadrat min 8XH plus 8YH plus 16 sama dengan XH kuadrat min 2XH YH plus YH kuadrat. Kemudian dikelompokkan XH dengan XH seperti itu menjadi XH kuadrat 2YH kuadrat dikurangi YH berarti plus YH kuadrat min 8XH min 2XH ya, ini dipindah ke sini berarti plus 2XH YH, kemudian min 8XH ini ditulis ulang, min 8XH plus 8YH plus 16 sama dengan 0. Setelah itu ini kan masih ada hanya, berarti hanya dijalankan H dengan koordinat X, H, Y, H itu dijalankan berarti menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X y min 8X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Nah, setelah ketemu persamaannya, setelah ketemu persamaan kita tentukan bentuk tempat kedudukannya. Nah, bentuk umum persamaan derajat 2 itu AX kuadrat plus BY kuadrat plus 2JXY plus 2DX plus 2EY plus F sama dengan 0. Nah, diskriminannya dengan diskriminan DK sama dengan A kali B min C kuadrat. Dari persamaan ini A-nya yaitu 1, B-nya yaitu 1, dan C-nya yaitu 1. Karena 2CXY dan sedangkan ini 2XY berarti C-nya yaitu 1. Oh, ini 1 maksudnya. Satu dikali 1 min 1 itu hasilnya 0. Nah, sedangkan DK sama dengan 0 itu
bentuknya yaitu parabola. Kita tulis jadi tempat kedudukannya adalah parabola. Dengan persamaannya ini x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy min 8x plus 8y plus 16 sama dengan 0. Kita tulis dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy min 8x plus 8y plus 16 sama dengan 0. Nah, kita sudah temukan persamaan serta bentuk umum tempat kedudukannya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung dua garis dengan persamaan berturut-turut min 3x min 4y plus 5x 53 sama dengan 0 dan 3x plus 4y min 3 sama dengan 0. Jika salah satu titik singgungnya yaitu dengan koordinat titik M dan koordinat 1,0. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan dulu persamaan ini dan persamaan ini. Nah, kita misalkan persamaan garis V yaitu min 3x min 4y plus 53 sama dengan 0 dan persamaan garis W yaitu 3x plus 4y min 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari gradien V dan gradien W nya. Gradien V atau MV sama dengan min dikali min 3/4 sama dengan 3/4. Kemudian gradien W atau MW sama dengan min 3/4 karena sama dengan 3/4. Nah, karena V dan W ini sejajar, maka disebut dengan jarak dua garis tersebut merupakan diameter lingkaran. Setelah itu kita cari titik M-nya pada garis V dan W, pada garis V atau W. Nah, yang pertama kita cari terhadap garis V. Kalau terhadap garis V, maka kita masukkan min 3 x-nya 1 min 3 kali 1 min 4 dikali y-nya 0 plus 53 sama dengan 0. Kemudian min 3 kali 1 min 3 min 4 kali 0 0 plus 53 sama dengan 0. Nah, min 3 plus 53 ini hasilnya yaitu 50. Nah, karena 50 tidak sama dengan 0, maka titik M ini tidak pada garis V. Kemudian kita coba titik M pada garis W. Pada W berarti persamaannya dimasukkan 3x plus 4y min 3 ini dimasukkan dengan titik M 1,0. 3 dikali 1 3x, x-nya 1 plus 4y, y-nya 0 min 3 sama dengan 0. Nah, 3 ditambah 4 kali 0 itu 0 min 3 dikurangi 3 ini 0 berarti 0 sama dengan 0. Berarti titik M itu terletak pada garis W. Kita beri keterangan, maka M berada pada garis W.
ada garis W. Nah, setelah itu kita cari jarak titik M ke garis V yang termasuk adalah diameter lingkaran. Kita cari jarak titik M ke garis V. Ke garis V adalah diameter lingkaran. Jarak titik M ke garis V itu diameter lingkarannya. Diameter lingkaran. Diameternya dengan rumus min 3xm. Karena pada garis V memasukkan persamaan garis V-nya min 4ym plus 53 per plus minus akar min 3 kuadrat plus min 4 kuadrat. Mutlak. Xm-nya 1 dan ym-nya 0. Berarti min 3 kali 1 min 4 kali 0 plus 53 per plus minus akar min 3 kuadrat itu 9 ditambah min 4 kuadrat itu 16. 9 ditambah 16 yaitu 25. Berarti min 3 kali 1 min 3, min 4 kali 0 0 plus 53, yaitu hasilnya 50 per ini langsung mutlak ya, plus minus akar 25 itu yaitu 5. Nah, setelah itu kita keluarkan karena nilainya mutlak juga. Karena nilai mutlak berarti 50 per 5 hasilnya 10. Maka diameternya yaitu 10. Karena diameternya 10, maka jari-jarinya yaitu 5. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan nomor 4 tadi. Setelah kita temukan diameter dan jari-jarinya, kita misalkan garis L adalah garis yang melalui M terbagi 2, melalui M dan tegak lurus dengan garis G, W mohon maaf, dan tegak lurus garis W. Karena gradien garis W tadi min 3/4, kita tulis gradien W atau MW adalah 3/4 MW 3/4. Maka gradien garis gradien L atau ML adalah 4/3 karena tegak lurus, jadi ML dikali MW sama dengan min 1 karena MW nya 3/4, jadi ML nya sama dengan 4/3. Kita operasikan terlebih dahulu. Kemudian kita cari persamaan L-nya dengan rumus Y min YM sama dengan M dikali X min XM sama dengan Y min, karena tadi titik singgung pada soal tadi titik N-nya adalah koordinat 1,0, maka Y-nya 0. Ini yang dimaksud gradiennya yaitu ML dengan ML 4/3, X min XM nya 1 karena koordinatnya tadi 1,0.
Kemudian kita operasikan 4 per 3 kali X, 4 per 3 X, 4 per 3 kali 1, min 4 per 3. Kemudian kita kalikan 3 semua menjadi 3Y sama dengan 4X min 4, atau 4X min 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah temukan persamaan L-nya. Lalu perpotongan garis L dan V itu merupakan garis singgung lingkaran di V, merupakan garis singgung lingkaran di V. Maka kita eliminasi persamaan garis L dan V-nya. Persamaan garis L-nya 4X min 3Y min 4 sama dengan 0, dan persamaan V-nya tadi min 3X min 4Y plus 53 sama dengan 0. Kita eliminasi. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 4. Kita kali 3 semua ya, yang 4X min 3Y min 4. Hasilnya yaitu 12X min 9Y min 12 sama dengan 0. Kemudian yang bawah, yang min 3X min 4Y plus 53 kita kalikan 4 min 12X min 16Y. 53 kali 4 itu hasilnya 212 sama dengan 0. Kita tambahkan ya, karena kita akan menghilangkan yang ini, min 12X ditambah min 12X itu habis. Min 9 min 16 hasilnya min 25. Min 12 plus 212 hasilnya 200. Min 25 Y. Nah, Y-nya adalah plus 200 ini pindah ke sini, min 200. Min 200 dibagi min 25 hasilnya yaitu 8. Nah, setelah kita temukan minat 8, kita substitusikan ke persamaan garis L-nya. Maka kita substitusikan hasil Y-nya ke 4X min 3Y min 4 sama dengan 0. 4X min 3 kali 8 min 4 sama dengan 0. 4X min 3 kali 8 hasilnya 24. 24 dikurangi 4 hasilnya min 28 sama dengan 0. Maka X nya yaitu min 28 pindah ke sini hasilnya 28. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Nah, kita sudah ketemu koordinatnya yaitu 7,8. Setelah itu kita cari titik tengah antara antara 1,0 dan tadi 7,8. XT yaitu titik tengah X 1 plus 7 per 2. 1 karena titik tengah X maka 1 plus 7 dibagi 2 sama dengan 8. 1 plus 7 8 per 2 hasilnya 4. Dan YT 0 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Koordinatnya yaitu 4,4. Koordinat ini adalah pusat lingkaran. Maka pusat lingkarannya mempunyai koordinat 4,4. Nah, setelah mempunyai pusat lingkaran dan tadi jari-jarinya ditemukan 5, maka kita cari persamaan lingkarannya. Misalkan persamaan lingkarannya adalah L, lingkarannya kita misalkan L, maka kita masukkan rumus X min 4 karena XT nya 4 kuadrat plus Y min 4 kuadrat karena YT nya 4 sama dengan R kuadrat. Nah, R nya tadi adalah 5,
maka kita masukkan 5 kuadrat. Setelah itu kita operasikan x kuadrat, 2x min dikali 4 berarti min 8x, min 8x plus 16 plus y kuadrat sama ya, min 8y plus 16 sama dengan 25. Setelah itu kita kelompokkan x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 8y, 16 tambah 16 hasilnya 32 sama 16 ditambah 16 hasilnya 32 sama dengan 25. Nah, kita 25 nya dipindah ke sini ya, hasilnya yaitu 32 dikurangi 25 hasilnya 7. Nah, ini hasil akhirnya ditemukan persamaan lingkarannya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan soal pembahasan nomor 5. Diketahui K1 dengan persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 3y sama dengan 0, dan K2 dengan persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 12 sama dengan 0. Tentukan soal yang pertama yaitu A dengan koordinat titik P pada sumbernya yang berkuasa sama terhadap K1 dan K2. Nah, karena berkuasa sama, maka K1 dan K2 itu sama. K1 sama dengan K2. Kita masukkan K1 persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 3y sama dengan 0. Oh, tidak pakai sama dengan, mohon maaf. Kemudian K2 nya x kuadrat plus y kuadrat min 12. X kuadrat sama x kuadrat dan x kuadrat ini habis, y kuadratnya juga habis. Maka 3x min 3y plus 12 sama dengan 0 karena min 12 nya pindah ruas. Atau kita sederhanakan menjadi x min y plus 4. Kita sederhanakan dibagi 3 maksudnya sama dengan 0. Setelah itu, karena titik P pada sumbu Y, maka x sama dengan 0. Kita tulis titik P pada sumbu Y, maka x-nya sama dengan 0. Nah, dengan x sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan yang sudah dihitung tadi, yaitu x min y plus 4 sama dengan 0. X-nya 0, min y plus 4 sama dengan 0. Y plus 4 sama dengan 0. Min y sama dengan min 4, berarti y-nya sama dengan 4. Berarti koordinat titik P berarti 0, min 4. Nah, setelah itu sudah ketemu jawaban nomor A-nya karena yang ditanyakan hanya koordinat. Sekarang pindah ke soal yang B dengan soal persamaan garis singgung. K2 melalui titik koordinat Sebelumnya kita cek dulu titiknya. Titik 0,4 ini apakah dia di luar lingkaran atau di dalam lingkaran. Dengan cara sebelumnya kita cek titik
0,4 nya itu kita masukkan ke persamaan K2 dengan persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 12 sama dengan 0. Kita masukkan X nya 0, Y nya 4, min 12 sama dengan 0, yaitu 16 min 12 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akarkan 16 yang kita akarkan yaitu 4, kita pindah ruas sama dengan min 12 nya kita pindah ruas dan kita akarkan menjadi akar 12. Nah, 4 ini lebih dari akar 12, maka titik P itu berada di luar lingkaran. Maka titik P berada pada luar lingkaran. Kita tulis, maka titik P atau dengan koordinat 0,4 tadi itu berada di luar lingkaran. Berada di luar lingkaran. Nah, setelah itu kita cari garis kutubnya. Cari garis kutubnya dengan X kali XP ditambah Y kali YP sama dengan 12. Kita masukkan X kali 0 plus Y kali 4 sama dengan 12, yaitu 4Y sama dengan 12, maka Y nya yaitu hasilnya 3. Kemudian kita cari kita cari titik singgungnya. Nah, dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Kita masukkan Y-nya tadi kan sama dengan 3, ditambah 3 kuadrat sama dengan 12, maka X kuadrat plus 9 sama dengan 12. X kuadratnya sama dengan 12 kurang 9, itu hasilnya 3. X nya plus minus akar 3. Setelah kita tahu titik singgungnya plus akar 3 dan min akar 3, kita tulis titik singgungnya. Titik singgung kita pasangkan plus akar 3,3 dan min akar 3,3. Nah, karena kita sudah menemukan titik singgungnya, maka kita cari persamaan titik singgungnya. Persamaan garis singgung, persamaan garis singgung K2 yang melalui titik min akar 3,3. Nah, yang persamaan garis singgung K2 melalui titik akar 3,3 ini kita misalkan G1. Dengan G1 kita masukkan ke persamaannya akar 3X plus 3Y sama dengan 12. Kita masukkan ke persamaan A2-nya. Kemudian
ganti persamaan garis lingkung kedua yang melalui titik min akar 3, 3. Itu kita misalkan G2. Dengan G2 yaitu persamaannya tinggal kita masukkan min akar 3 X plus 3Y sama dengan 12. Nah, ini adalah penjelasan terakhir dari nomor 5. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.